Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Sumatera Barat kepada yang terhormat Bapak Haji Mahyaldi Ansyorullah SP Datua Marajo. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Ibu Ketua DPR RI, Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani beserta dengan staf di Sekretariat DPR RI. Selanjutnya yang kita hormati Bapak Rektor Universitas Andalas beserta dengan Ketua Senat Akademik Universitas Andalas. Selanjutnya yang kita hormati Bapak Ibu Ketua Lembaga di Lingkungan Universitas Andalas yang hadir pada hari ini. Selanjutnya yang kita hormati Ketua Senat Akademik dan Bapak Ibu anggota Senat Akademik Fakultas Teknologi Pertanian, Bapak Ibu Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian, Bapak Ibu Dekan di Lingkungan Universitas Andalas, Bapak Direktur Program Pasca Sarjana, Ketua LL Dikti Wilayah 10, kemudian hadir bersama kita Bapak Rektor Universitas Bung Hatta, Direktur Politeknik Negeri Padang, kemudian Ketua Yayasan dan Direktur STEMIK Indonesia, dan kemudian Direktur Bank Nagari yang juga sebagai Ketua Alumni Fakultas Teknologi Pertanian, dan selanjutnya Direktur Utama Semen Padang dan Kepala Baristan Padang, Kepala BPTP Sukarami. Selanjutnya Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas. Selanjutnya Bapak Ibu dosen dan tenaga pendidikan Fakultas Teknologi Pertanian, dan selanjutnya rekan-rekan media cetak elektronik yang hadir pada hari ini dan lembaga mahasiswa beserta segenap mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian yang hadir, dan terkhusus Bapak Ibu undangan yang berhadir pada siang hari ini. Pertama, puji syukur sama kita berikan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat beriring salam buat Nabi besar kita Rasulullah Muhammad SAW. Atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami mengucapkan selamat kepada Bapak Dekan, kepada Ketua Senat beserta dengan seluruh para dosen dan juga anggota Senat Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas yang pada hari ini melaksanakan Dies Natalis yang ke-13. Bapak Ibu hadirin yang berhadir, tidak banyak yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Sebagaimana beberapa hari setelah kami dilantik sebagai Gubernur Sumatera Barat, maka kita melakukan roadshow kepada perguruan tinggi di Sumatera Barat. Adapun maksud kita bersilaturahim tersebut adalah dalam rangka untuk bersinergi.
Karena memang kami menyadari bahwasanya untuk pembangunan Sumatera Barat tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah Sumatera Barat. Akan tetapi harus memerankan seluruh potensi yang ada di Sumatera Barat dan juga potensi yang ada di luar Sumatera Barat. Karena pemerintah Sumatera Barat bukan satu-satunya yang ada di Sumatera Barat. Perguruan tinggi itu punya jalur tersendiri. Nah, maka itulah dalam rangka untuk pembangunan Sumatera Barat ini, maka seluruh komponen yang ada di Sumatera Barat harus bersinergi. Maka itu kami sebagai pemerintah Sumatera Barat harus bersinergi dengan seluruh komponen-komponen yang ada di Sumatera Barat ataupun juga yang ada di luar Sumatera Barat. Nah, salah satunya adalah Fakultas Teknologi Pertanian. Nah, kita harapkan banyak program-program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Sumatera Barat harus bersinergi dengan perguruan tinggi. Apalagi pada 2021-2026 ke depan, maka kita konsen dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan di Sumatera Barat, yaitu kita konsen kepada pertanian dalam arti luas. Bukan hanya pertanian dalam artian ilmu pertanian saja, termasuk peternakan, kehutanan dan yang lain, termasuk perikanan. Dan keseriusan kita itu, ya, kita alokasikan dukungan anggaran yang meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 10% anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat ini itu kita alokasikan untuk pertanian dalam arti luas tadi. Walaupun kemarin DPRD Provinsi Sumatera Barat mempertanyakan bagaimana itu caranya. Nah, kalau DPRD barangkali mungkin pikiran kurang fokus. Kalau kita pemerintah harus fokus. Kenapa kita harus fokus? Karena memang uang kita sedikit. Apalagi pada masa COVID-19 ini yang memberikan dampak yang serius, bukan hanya kepada kesehatan, tapi juga untuk pendapatan negara dan pendapatan daerah. Nah, maka itu bisa-bisa saja nanti kebijakan kita di pemerintah provinsi ini, ya, dalam rangka untuk mendukung 10% anggaran untuk pertanian itu, bisa saja nanti berapa OPD akan kita likuidasi. Bisa. Karena kita ingin fokus. Jadi bukan membagi rata, so membangun ini bukan membagi rata uang. Gitu. Ada yang berpikir membagi rata. Kalau membagi rata, uang sedikit kita bagi rata, tidak akan pernah kelihatan apa yang kita lakukan. Nah, apalagi kita di Sumatera Barat, 57% penduduk Sumatera Barat adalah bergerak di pertanian, hidup dari pertanian. Jadi kalau seandainya kita menyanyiakan pertanian di Sumatera Barat, berarti kita menyanyiakan 57% penduduk di Sumatera Barat. Itu makanya kita fokus untuk itu. 24% pendapatan asli daerah di Sumatera Barat ini itu dari pertanian. Dan apalagi pada masa COVID-19 ini, yang kita belum tahu akan berakhir, ya, justru kita sekarang sudah menyiapkan, ya, adaptasi budaya baru, ya, kehidupan baru, pola hidup baru, ya, dan sudah ada perdanya. Artinya apa? Artinya bahwasanya COVID-19 ini, karena memang virus tidak akan pernah hilang virus,
Artinya potensi untuk COVID ini juga akan tetap ada. Cuma tergantunglah nanti bagaimana daya tahan daripada penduduk dunia ini, dan khususnya adalah Sumatera Barat. Nah, maka sebab itu, ya, karena melihat situasi COVID yang seperti itu, maka setelah kita diskusi dan analisa, masa yang prospek usaha ke depan juga adalah usaha pertanian. Kemarin kami ketemu dengan Menteri KKP Kelautan, maka diskusi juga bahwasanya memang ke depan kelautan adalah salah satu, perikanan adalah salah satu bagian dari pertanian, itu juga adalah usaha yang prospek. Nah, mengingat hal yang seperti itu, maka kita harus fokus. Sebagaimana juga Presiden Bapak Joko Widodo, dalam banyak kesempatan kita harus fokus. Nah, waktu itu kita sementara mengambil langkah itu, Pak Dekan, Pak Rektor. Nah, baik di dalam budidayanya, pasca panennya, dan kemudian juga hilirisasinya. Nah, waktu itu kita melihat untuk budidaya saja, apalagi sekarang ini penduduk Indonesia ini dan juga Sumatera Barat, milenial itu lebih banyak. Dan petani-petani kita sudah banyak yang tua-tua. Dan kita harus mendorong untuk bagaimana hadirnya petani yang muda-muda, petani milenial. Kita yakin selera petani yang senior dengan yang milenial itu berbeda. Nah, salah satu menurut kami adalah teknologi. Ya. Maka itu keberadaan teknologi pertanian adalah satu bagian jawaban untuk menarik para milenial untuk bertani, untuk terlibat dengan pertanian dalam arti luas. Kemudian juga termasuk di dalam benih dan bibit, juga ini perlu teknologi. Kemarin kita dapat laporan di Kabupaten Padang Pariaman, ya, itu sudah 3 kali yaitu gagal panen. Berkemungkinan besar salah satu penyebabnya adalah karena benih. Kenapa? Karena memang penggunaan benih yang sudah dalam waktu yang lama ini akan menurunkan daya tahan. Nah, maka itu perlu ada menghadirkan benih-benih. Ini perlu teknologi. Demikian juga untuk pengolahan. Sebelum reformasi, pengetahuan kita di Sumatera Barat ini ada sebanyak, tidak kurang daripada belasan industri alat-alat pertanian. Barangkali mungkin Pak Profesor Isribert tahu persis dengan hal ini, karena di kampung beliau sebagian. Dan sekarang tinggal hanya 3 saja lagi. Dan ini pun juga sudah ibarat kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Salah satunya adalah kenapa? Karena salah kebijakan kita yang kurang berpihak kepada industri lokal. Dengan adanya e-katalog, ya, sehingga produk-produk lokal tidak mampu akses ke sana, sehingga mematikan industri lokal. Dan juga dengan sistem yang lain-lain yang selama ini. Itu makanya Pak Rektor ini harus mengoreksi kebijakan ini. Kalau bukan perguruan tinggi yang mengoreksi apa lagi? Kalau saya mengoreksi nanti saya dipecat oleh ini. Tapi Pak Rektor kan kelompok para kritikus dan yang ilmiah di sana. Nah, ada yang akan memecat rektor gitu kan, ada yang memecat dosen yang akan ketika mengkritisi kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada. Ya. Kalau bupati, wali kota, gubernur mengkritisi, nah nanti dikasih tanda. Nah, jadi ini yang kita lihat, ini fakta di lapangan. Karena kebijakan yang kurang berpihak kepada industri lokal, ya, sehingga usaha industri lokal itu ibarat kerakap tuh di batu. Dragon yang sekarang ini, saya sudah ketemu dengan
pengusahanya. Ya. Waktu itu kita berusaha untuk mencari langkah-langkah untuk itu. Nah ini tentu juga tidak akan berkembang. Ya, teknologi pertanian akan berkembang nanti kalau seandainya ya hal ini tidak dirubah. Sementara kita butuh ya dalam waktu pendek cepat dalam rangka untuk menjawab itu. Itu sebagai fakta yang real. Ya. Dan kebutuhan kita sangat tinggi akan hal ini. Ada alat-alat negeri yang dialokasikan dari pusat kemudian dikirim ke daerah dan kemudian itu tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Ada namanya Brigade Al-Sintan. Tahun 2018 saja, 18 ya Pak Kadis ya. 18 ada 500 alat yang sampai sekarang ini sudah didistribusikan ke kabupaten kota itu idle. Tidak bisa dimanfaatkan. Itu makanya kita sekarang ini mencoba bagaimana mengoptimalkan memanfaatkan peralatan itu. Ya, daripada membazir, itu dananya 500 alat itu tidak kurang daripada 50 miliar gitu. Jadi nah maka itu berbahagia ini perlu ya sinergi antara pemerintah termasuk dalam panen ya. Kerugian kita di dalam panen dengan cara tradisional itu sampai 3%. Dengan RMU yang sudah usianya sekarang ini sudah puluhan tahun ya, sudah tua-tua ya. Ini masa Pak Joni dulu masih belum kepala dinas ya. Sekarang udah pensiun beliau masih itu juga alatnya RMU. Sehingga kehilangan ya panen itu sampai 13%. Nah, ini insya Allah akan kita remajakan. Nah, waktu ini perlu Fakultas Teknologi Pertanian dan juga Fakultas Teknik yang ada di Universitas Andalas ini Pak Rektor. Kalau nanti saya cari pula yang lain nanti Pak Rektor marah sama saya. Ya. Nah waktu itu makanya harus saya laporkan kepada Pak Rektor hari ini dan kemudian ke Pak ini sehingga nanti segera kita akan bisa segera untuk mengambil langkah-langkah untuk itu. Ya. Ada lebih kurang 4.000 RMU kita di Sumatera Barat ini yang sekarang sudah tua-tua. Usianya sudah berapa? 40 tahun ya. 40 tahun lebih kurang. Jadi tidak bisa lagi dimanfaatkan. Nah, maka itu ada bagian-bagian tertentu nanti yang akan kita ganti. Ya, maka itu ini Pak Rektor teknologi dari Fakultas Teknik dan kemudian juga teknologi pertanian tentunya yang akan turun untuk itu. Ya, jadi maka itu makanya kerjasama kita banyak. Kira-kira tadi yang Bapak Dekan tulis tadi itu masih banyak lagi itu selain itu. Ya, nah, termasuk juga Bung Hatta, Pak Rektor Bung Hatta yang juga mantan Rektor Andalas hari ini. Dan juga di sana ada teknologi, tekniknya yang lain. Ya, jadi itu diantara. Jadi banyak hal dan itu tidak bisa kita melakukan pemerintah daerah melakukan itu. Maka itu perlu dukungan daripada perguruan tinggi. Ya. Dan kemudian juga berbicara masalah pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat ini. Makanya tadi kami sampaikan kepada Pak Rektor sebelum ke sini, Pak Rektor apa yang harus saya lakukan sehingga Pak Rektor banyak dapat uang. Nah, sehingga fakultas-fakultas di sini bisa dapat uang dari kementerian karena uang yang masuk ke Sumatera Barat ini bukannya melalui pemerintah provinsi saja, melalui perguruan tinggi, ya, dan melalui ya kelembagaan-kelembagaan lainnya. Nah, ketika kita tingkatkan uang masuk melalui kelembagaan itu, maka makin banyak uang masuk ke Sumatera Barat, maka makin bergerak ekonomi di Sumatera Barat. Itu makanya kepada Pak Kadis yang hadir pada hari ini, ya, itu makanya kita harus support, kita harus fasilitasi, kita harus sinergi dengan seluruh perguruan tinggi yang ada di Sumatera Barat ini, dan kemudian apa yang bisa kita lakukan sehingga kelembagaan-kelembagaan itu makin banyak membawa dana ke sini sehingga nanti ya tentu ini akan menggerakkan ekonomi di Sumatera Barat. Untuk pertumbuhan 1 digit saja kita perlu uang lebih kurang 10 triliun. Untuk pertumbuhan ekonomi 1 digit saja. Satu poin. Maaf. Perlu kita dana 10 triliun. Nah, untuk itu makanya kita harus buka
pintu-pintu dari banyak pintu yang akan masuk ke Sumatera Barat. Ini sesuai sekali dengan ayat Al-Quran. Ketika Allah mengatakan, La tadkhulu min babin wahidin wa dakhulu min abwabin mutafarriqah. Jangan kamu masuk pintu yang satu, tapi masuk dalam pintu yang berbeda-beda. Anak satu pintunya adalah perguruan tinggi, dalam rangka untuk membawa dan menyedot dana untuk masuk ke Sumatera Barat, dan juga melalui potensi-potensi lainnya. Demikian juga tadi UMKM nasi padang instan yang dirancang oleh Fakultas Teknologi Pertanian. Ini sangat tepat untuk menjadi program kita nantinya ketika ada daerah-daerah bencana, atau juga ini bisa menjadi konsumsi TNI, atau mungkin juga konsumsi haji dan umroh dan yang lainnya. Nah, ini bisa kita kembangkan. Nah, sekarang ini kita di Sumatera Barat ketika ada bencana daerah lain kita kirim rendang. Nah, kalau bisa nanti disegarkan dengan nasinya, sehingga bantuan kita utuh, tidak perlu lagi yang kena bencana mereka langsung menyantap. Mana nasinya? Nasinya lah nasi padang instan ciptaan hadir dari Fakultas Teknologi Pertanian dari Undalas. Begitu, Pak. Nah, provinsi punya dana untuk itu, dan kemudian perguruan tinggi membuat itu, dan kita beli, dan kemudian kita distribusikan kepada masyarakat. Jadi maksud saya itu, Bapak Ibu dan hadirin yang berhadir, inilah sinergi yang memang kita. Dan kemudian di samping itu juga Bapak Ibu hadirin berhadir, kita sekarang ini juga akan konsen dalam rangka untuk membangun sinergi Sumatera Barat dengan dunia internasional, yaitu dengan negara-negara yang ada di Indian Ocean, India, Pakistan, kemudian juga Afrika, termasuk juga nanti Eropa dan juga Australia. Nah, ini akan kita optimalkan dalam sinergi kita ke depan. Nah, tentu menurut kami ketika kita sekarang sudah membangun sister provin dengan beberapa provinsi di Maroko, dan kemudian juga insya Allah dengan beberapa negara lainnya. Nah, kita harapkan juga nanti perguruan tinggi juga akan bisa salah satu poin di sana, sehingga nanti akan mengoptimalkan kerjasama kita dengan beberapa provinsi atau negara lain yang ada di Indian Ocean khususnya, ataupun juga di tempat-tempat lainnya. Jadi sekali lagi, Bapak Rektor, Bapak Dekan, Bapak Ibu semuanya, maka banyak hal yang mesti kita sinergikan dalam pembangunan Provinsi Sumatera Barat di masa-masa mendatang. Mudah-mudahan sinergi dan kolaborasi ini ke depan akan bisa berjalan lebih baik dan bisa lebih maksimal, sehingga keberadaan orang-orang hebat di Universitas Andalas ini juga akan menghadirkan kehebatan untuk Sumatera Barat ke depan. Karena kami, pemerintah Provinsi Sumatera Barat, tentu kita semua punya keinginan yang sama, bagaimana kita memberikan kontribusi terbaik untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sebagaimana juga moto daripada Universitas Andalas, itu untuk kejayaan bangsa. Begitu, Pak. Di sama semangat kita Pak Rektor, Pak Rektor ingin kejayaan bangsa, maka kita Provinsi Sumatera Barat juga ingin berkontribusi terbaik untuk bangsa. Yang presidennya sekarang Pak Joko Widodo. Nah, kita berikan terbaik untuk beliau, sehingga dengan kita berikan terbaik ini, maka mudah-mudahan ini akan menjadi sunnatan hasanatan untuk kita semua untuk masa akan datang. Barangkali mungkin demikian saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat kepada Fakultas Teknologi Pertanian yang melaksanakan Dies Natalis yang ke-13 hari ini, dan kemudian sukses untuk kita semua. Mohon maaf kalau seandainya apa yang kami sampaikan kurang berkenan, tidak terletak pada tempatnya, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada Pak Rektor dan kepada Bapak Ibu Dekan, para guru besar semuanya, mohon maaf kami tidak bisa sampai selesai karena jam 11 tadi sudah mulai rapat sekaitan dengan pelaksanaan jalan tol, tol Padang Provinsi Sumatera Barat, bukan Provinsi Padang, Provinsi Sumatera Barat ke Provinsi Riau, gitu kan. Tapi karena Kota Padang itu sangat berbekas bagi Pak Jokowi, kan? Karena yang menjadi gubernurnya wali Kota Padang.
itu makanya disebut kemarin adalah Provinsi Padang. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Gubernur yang telah memberikan sambutan di hadapan kita bersama. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami perkenankan kepada Bapak Gubernur untuk meninggalkan ruang acara menuju Istana Gubernuran untuk melaksanakan rapat koordinasi kelanjutan pembangunan tol Provinsi Sumatera Barat dan juga ke Provinsi Riau. Selagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah hadir bersama dalam rangkaian Dies Natalis ke-13 Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas.